Lin, katanya kamu udah mulai nulis ya renungan yang dari bacaan Alkitab kamu setiap hari? Iya. Oh, coba diceritain dong, apa sih yang kamu tulis? Tentang ini bacaan Lilin di 12 April 2021 hari Senin. Oh, tentang apa? Ratu Wasti dibuang. Oh, dari kitab mana tuh? Ester 1. Ceritain dong. Nah, kita lihat dari keseluruhannya dulu. Ayat 1 sampai 8 itu tentang Raja Ahasiweros merajai 127 daerah India sampai Ethiopia. Dia itu mengadakan perjamuan namanya 7 hari. Terus dari orang besar sampai orang kecil, berarti semuanya diundang. Nah, di ayat 9 ini kita bisa lihat juga kalau Ratu Wasti juga mengadakan perjamuan. Nah, ayat 10 sampai 12 itu pada hari yang ketujuh, ketika Raja yang gembira hatinya berbunga-bunga, ia bertitah untuk membawa Wasti sang ratu dengan menggunakan mahkota kerajaan. Oke, lalu apa yang terjadi? Nih, di ayat 12 kita lihat. Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja. Waduh, kok bisa? Makanya tuh, kenapa tuh? Di sini nanti kita bahas ya. Nah, habis itu ayat 13 sampai 18 itu tentang raja akhirnya bertanya kepada orang-orang yang arif bijaksana. Dia nanya apa, Lin? Ya, harus diapain nih Ratu Wasti? Oh. Karena kamu menghadap kan menurut titah raja. Nah, habis itu di ayat 16 itu mereka orang-orang yang arif bijaksana ini menyatakan bahwa ratu itu bukan hanya bersalah kepada raja. Kenapa? Karena kelakuan ratu ini nantinya bakal dicontoh oleh semua perempuan di bawah kerajaan Ahasiweros. Ya iya dong, kan ratu gitu, dicontoh dong sama orang-orang rakyatnya semuanya, bangsawan, pejabat-pejabat juga bakal contoh semua. Ini tuh nanti bakal ada gosip bilangnya Raja Ahasiweros menitahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Nah, habis itu perlakuan ini akan menjadi penghinaan dan kegusaran yang terus-menerus. Oke, maksudnya jadi karena suami itu jadi tidak dihiraukan oleh seorang istri gitu. Oh, nanti akan diikuti oleh ribuan istri yang lain ya. Nah, terus gimana? Di ayat 19 ini akhirnya dikeluarkanlah titah, dituliskan dalam undang-undang supaya nggak bisa dicabut lagi gitu. Jadi udah tetap. Nah, dan akan memberikan kedudukan Wasti sebagai ratu kepada orang yang lebih baik. Oh, jadi dicari ratu yang baru, Lin? Iya. Oke. Terus habis itu di ayat 20 sampai 22 itu tentang semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka daripada orang besar sampai orang yang terkecil. Nah, di ayat 22-nya itu tentang setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Nah, berarti di sini kita melihat bahwa Ratu Wasti ini yang tidak menghiraukan perkataan sang raja, yaitu suaminya sendiri. Artinya dia meremehkan seorang suami ini. Perintahnya untuk menghadap, tapi nggak mau menghadap. Nah, tanpa alasan lah gitu. Tidak dikasih tahu kan kenapa dia nggak mau menghadap atau apa. Tapi cuma nggak mau menghadap aja. Nah, nantinya karena dia seorang ratu itu bakal dicontoh sama ribuan wanita lainnya, perempuan-perempuan lainnya. Makanya Raja Ahasiweros ini bertanya sama orang-orang yang arif bijaksana kan. Iya. Gimana ini? Nanti bahaya, ini kerajaan bisa runtuh kalau misalnya semua istri itu nakal gitu, nggak mau ngaituin suaminya. Nah, ya udah deh, dibuat tuh semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka. Jadi artinya perempuan-perempuan itu nggak boleh menganggap remeh perkataan suaminya, ya menghormati gitulah. Tahu kan arti menghormati gimana? Ya respect gitu. Nah terus habis itu juga yang lainnya itu adalah harus menjadi kepala dalam rumah tangga. Siapa? Suami. Laki-laki. Laki-laki itu harus menjadi kepala, bukan istri yang jadi kepala. Nah, tapi kita coba lihat nih ya, banyak di luar situ ya, kan kita sekarang ini memang ya benar perempuan itu setara dengan laki-laki. Nah, itu benar. Tempat kerja, di sekolah gitu kan. Itu ya wanita, laki-laki
sepantar Iya. derajatnya. Tapi kalau di keluarga strukturnya berbeda. Kayak gimana nih kalau di keluarga? Di keluarga itu kan ada laki-laki, perempuan. Ini istri sama suami. Nah, di bawahnya ada anak-anak kan. Nah, di atas semua ini bukan laki-laki yang paling atas, tapi ada Tuhan. Ada lagi Tuhan di atas semuanya ini. Berarti semuanya mentaati, anak-anak, istri, suami, semuanya di bawah naungan Tuhan. Nah, abis itu berarti ini kita bisa melihat dari Efesus 5 ayat 33. Kasihi istri seperti dirimu sendiri, bukan karena suami itu sebagai seorang kepala bisa seenaknya sama istri, jadi kayak nyuruh-nyuruh kayak babu, bukan. Tapi kasihi istri seperti dirimu sendiri. Nah, terus istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, di situ kita melihat bahwa seorang istri itu nggak boleh kayak seenaknya juga sama suami gitu. Nah, ini suami, ini istri. Di sini ada anak-anak. Ya. Anak-anak itu harus taat sama ayah dan ibu. Betul. Nah, suami itu bukan di posisi tinggi kan, tadi bilangnya kan Tuhan itu di atas semuanya. Jadi suami itu harus taat kepada Tuhan. Jadi ini mencontohkan kepada semua keluarganya ini yang diandalkan, berarti kan sebagai kepala yang diikuti oleh seluruh anggota keluarga. Nah, habis itu kita lihat lagi nih di 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Terus di 1 Petrus 3 ayat 7, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, jadi di dalam keluarga ini semuanya itu ada perannya masing-masing. Nah, saya ini kan anak-anak gitu. Yang bisa diambil dari sini kan kita melihat bahwa ada struktur di sebuah keluarga. Nah, kita sebagai anak-anak itu harus hormat kepada ayah dan ibu. Ini ayah, ini ibu, ini anak-anak. Harus taat sama mereka. Mereka juga lebih banyak pengalaman dan pasti punya yang mereka punya keinginan sendiri terhadap kita yang baik gitu untuk kita sendiri juga. Nah, jadi kita tuh harus taat, hormat ya, respect ya sama orang tua dan juga pada Tuhan. Jangan lupa itu. Nah, kalau misalnya kita ada percekcokan dengan orang tua, ada sama mama papa gitu, kita harus menghadapi mereka, menanggapinya dengan benar, ya dengan hormat, respect. Gak boleh kayak seenaknya aja. Kayak misalnya kita gak suka sesuatu, bukan kayak marah-marah, terus malah ngejelek-jelekin mama gitu misalnya, ngejelekin papi, terus ngomong kasar gitu, gak boleh. Kita kan bisa ngomong, coba minta pertolongan Tuhan gitu. Tuhan, ini mama papa ngomong gini, tapi aku gak setuju. Tuhan, tolongin aku ya, supaya bisa sampaikan ke papa mama dengan seakhirnya bisa selesai dengan baik gitu. Wah, luar biasa. Nah, iya, makanya kita juga jadi kita semua ini dalam anggota keluarga ini harus tahu perannya masing-masing dan juga tahu gitu yang harus dilakukannya. Ya, ini bukan berlaku pada anak-anak aja, tapi juga ya kayak suami istri dan semua anggota keluarga itu dalam segala sesuatu itu harus saling menghormati satu sama lain. Puji Tuhan. Sehingga ya kalau misalnya ada masalah bisa diselesaikan dengan baik, bukan dengan marah-marah. Akhirnya beranteman, diem-dieman, gak ada yang beres dong. Atau misalnya dilupain aja, hari ini masalahnya ini, besok udah gak ada guys, gak ada gitu. Bukan gitu, tapi harus diberesin sampai tuntas. Jadi kalau misalnya ada masalah lagi yang datang, udah tahu gitu, gak bakal terulang lagi jadinya. Iya, jadi terulang bertahun-tahun, gak beres-beres deh. Jadi sebuah masalah yang hadir harus diselesaikan. Cara selesaikannya diskusi dengan kepala dingin ya, Lin? Iya, dengan kepala dingin. Tapi juga ada saling menghormati. Iya. Dan kemudian kita coba tuntaskan. Sampai akhirnya masalah itu pergi untuk selamanya. Benar sekali. Setuju ya? Setuju. Mantap. Dadah. Dadah.